Sepasang mata di cermin, seorang pembohong mahir. Tawanya tak kenal kalah, penuhi ruang seisi. Tapi sayang tidak untuk hari ini. Luka yang diam 1000 bahasa, lalu yang selalu bersisa merintih. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kerunya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangi yang kuserahkan pada seleramu yang lebih maju. Tapi tak tahu aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja ajak ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi benernya diracik begitu romantis. Urusan perabotan dan wangi-wangi yang kuserahkan pada seleramu yang lebih maju. Tapi tak tahu aku ikut pertimbangkan, karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Kamu keliling dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Sementara kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta di dalamnya. Kita usahakan rumah itu. 20 tahun yang lalu, menikahlah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bernama Ajira dan Bagus. Seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Jody, Ryan, dan Gata. Keluarga mereka dipandang baik serta harmonis oleh semua orang di sekitar. Namun beberapa bulan kemudian, saham di perusahaan milik Bagas mulai menurun drastis sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi keluarganya. Mereka yang biasanya hidup berkecukupan seketika mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sederhana. Jody yang sedang duduk di bangku kuliah pun merasa kebingungan mencari biaya untuk membayar uang kuliahnya. Ryan pun merasakan hal yang sama seperti Jody, karena sebentar lagi ia akan memasuki dunia perkuliahan yang membutuhkan biaya cukup besar.
Gatan merasa kebingungan akan kondisi keluarganya yang berbeda seperti biasanya. Adira merasa keluarganya akan selalu baik-baik saja. Tetapi di balik itu semua, ternyata ada hal yang disembunyikan oleh Bagas dari anak dan istrinya selama ini yang dapat melumpuhkan segala harapan keluarga harmonis yang dibayangkan oleh Adira dan ketiga anaknya. Sebelum cerita yang akan menguras emosi ini dimulai, mari kita berkenalan dulu dengan keluarga yang katanya cemara bagaikan langit tanpa mendung. Jadi kita kenalan dulu agar kita bisa mengenal lebih dalam tentang keluarga ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Naura Faiza Putri Nugraha. Di sini saya sebagai narator sekaligus menjadi teman pengantar cerita kalian hingga akhir. Nah, yang pertama ada karakter utama kita, yaitu satu keluarga yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Siapa lagi kalau bukan Jordi, Ryan, dan Gatan, serta kedua orang tua mereka yang punya masalah yang berbeda, yaitu Bagas dan Adira. Selanjutnya, ada Jordi yang memiliki sifat keras kepala, egois, serta jiwa yang ingin bebas. Ma, Pa, Ryan, Gatan, kalian di mana sih? Tuh, Mas Kibaki, kuburan. Lalu, ada Ryan dengan watak nurut terhadap orang tuanya, sabar menghadapi segalanya, serta peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Emang gue itu, kita sana yuk. Ayo. Dan ada Gatan yang memiliki sifat lugu, penakut, dan memiliki rasa ingin tahu akan segala hal. Tunggu dulu di mana sih? Tadi gue cariin juga. Kan itu selalu. Udah tak biar abang jawab. Itu tadi kamu harus dari depan bang. Oh itu mah. Ya, tadi kan dari depan bang. Soalnya itu maksud gue, Gatan. Susah emang ngomong sama lo. Lu ngapain sih gitu ngintip HP gue? Kepo banget sih jadi orang. Udah Tan, kamu duduk diem aja di sini. Gak boleh lah, urusan gue. Udah Tan, lu duduk aja diam di sini. Lalu ada Bagas dan Adira yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, tetapi mereka selalu berusaha menunjukkan sisi lain dari kedua pihak. Anak-anak kok pada di sini? Udah mama kalau lihat kalian pada ngumpul ini. Mungkin sangat hangat pun dimulai di ruang tamu. Ketiga anak itu langsung menyimpan ponsel mereka dan mengingatkan orang tuanya dengan sesaat. Henry, kuliah kamu gimana? Sejauh ini ada masalah nggak? Sejauh ini aman aja sih ya. Kayaknya juga nggak ada masalah kok. Oh, kalau Ryan sama Gatan gimana? Aku sih lagi sibuk belajar bang. Soalnya sebentar lagi aku mau lulus dan sekarang aku lagi ujian buat ngadepin, makanya aku lagi berusaha. Bisa aja pak. Aku juga punya film baru. Syukur aja deh kalau kalian semua orang aja. Apapun itu, kalian harus belajar yang rajin ya nak. Biar kalian jadi orang sukses ke depannya. Iya Ya, bang. Udah mah, aku mau ke kamar dulu ya. Ada tugas untuk supaya. Udah. Iya bang, aku juga ke kamar ya. Ada tugas sama kemudian besok. Iya deh mah. Aku jadi kamar. Aku juga mau boleh. Ketiga anak itu langsung meninggalkan rumah secara bersamaan, hingga hanya tersisa sang ibu dan ayah. Sayang, dan kantor kamu gimana? Semuanya aman kah? Atau ada yang mau kamu ceritain kamu? Aman aja sayang, semuanya aman kok. Udah aku ceritain semua ke kamu. Udah deh kalau gitu. Mereka berdua meninggalkan ruang keluarga dan Bagas langsung menuju teras rumah, lalu memakan bersama. Duh, panas-panas gini ngapain ya? Gabut gua. Ketika Bagas membuka ponselnya, muncul notifikasi dari seorang perempuan yang membuat Bagas memperlihatkan ekspresi kaget saat melihatnya. Kamu kenapa kaget gitu sayang mukanya? Gak apa-apa sayang, tadi temen aku habis kirim video. Kirain apaan? Udah. Udah. Karena merasa hal yang aneh, Adira pun pergi dari ruangan. Sedangkan Bagas kembali membuka ponselnya sesudah memastikan istrinya tak lagi di sana. Hampir aja ketahuan. Bisa bahaya nih kalau ketahuan. Bagas kembali
ada jaminan buat menang. Apa gue coba lagi ya? Keesokan harinya terlihat Jody yang sedang menunggu sendirian di ruang keluarga. Tengah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Dia hanya duduk memegang ponsel sambil menatap langit. Aduh, ntar lagi harus bayar UKT nih. Gimana ya ngomong sama mama ya? Tak lama kemudian, Adira masuk ke ruangan dan menghampiri anak sulungnya. Kamu kenapa rusuh gitu bang mukanya? Anu mah, aku kan bentar lagi udah masuk kuliah terbaru. Ya aku harus bayar UKT mah. Oh, selalu kalian biar main mikirnya. Kamu fokus kuliah aja. Oke mah, makasih ya mah. Karena sudah lega, Jody beranjak dari kursi dan pergi. Sementara Adira pergi ke kamarnya dan mencari buku keuangan yang ia simpan baik-baik di bawah meja. Namun saat matanya mengecek catatan dengan teliti, ia melihat ada yang aneh. Loh, kok ada pengeluaran segini sih? Aku nggak merasa deh pernah narik uang sebanyak ini. Apa Bagas ya? Tapi pasti Bagas bilang ke aku. Di saat yang sama, Bagas masuk ke ruangan itu dengan santai. Dia langsung duduk tanpa mengetahui apa yang mestinya pikirkan. Kamu kenapa sih posisi gitu sayang? Nih, Jody udah selesai UKT. Tapi pas aku lihat di sini, kamu ngeluarin uang banyak banget. Itu buat apa ya? Kok kamu kayak nuduh aku gitu sih? Itu kan aku ambil dari gaji aku juga. Aku berhak dong. Tapi kan kita udah sepakat. Kalau uang begitu buat keperluan anak-anak. Kan coba ngomong dong ke aku. Ini buat investasi Adira. Proyeknya menjanjikan. Aku sengaja nggak mau ngomong ke kamu dari awal supaya kamu tahu hasilnya nanti. Udah, kalau emang perkataan kamu benar, harusnya ini nggak jadi masalah. Setelah itu, Adira meletakkan kembali buku keuangan yang ia tinggalkan di tempat yang curiga. Di ruangan lain, ada Jody, Ryan, dan Gatan yang mendengar isu orang tua mereka lain. Bang, itu bisa main berantem ya? Udah lah, masih dengerin urusan kita juga. Ya, syukurnya mereka nggak lama ya. Dan kali kalau mau sama bapak berantem, ini kamu main di luar aja deh Tan. Daripada kamu di rumah, kalau mau tahu. Gak sih kak, cuma nanya aja. Setelah itu, Jody serta kedua adiknya beranjak dari tempat duduk lalu pergi keluar untuk mencari udara segar. Keesokan harinya, Bagas kembali terpaku pada ponselnya sembari duduk di teras rumah. Duh, kalah lagi. Bisa habis duit gua kalau kayak gini. Di balik kekesalannya itu, Bagas tetap masih belum menyesal. Akhirnya, ia mencoba lagi dan terus menguji keberuntungannya yang tak kunjung datang. Duh, salah mulu. Udah habis berapa banyak ya gua ya? Tiba-tiba, dua pria bertubuh tegap mendatangi rumahnya Igor dan Omen. Misi Pak Bagas, kami datang sekitar penagih tangan dari tadi bayar. Tolong Pak, waktu sudah lewat. Sudah lewat dari mana? Kan belum tanggalnya. Belum waktu gimana? Ini kan tanggal waktu. Kalau Anda nggak mau bayar tangan dari sana juga, maksudnya kami harus bayar. Kami harus lagi dengan cara yang lancar. Bagas langsung panik. Sementara itu di sisi lain, Adira melihat keributan itu dari belakang pintu dan terlihat kebingungan. Sampai akhirnya pun ia ikut keluar. Sayang, ada apa nih rame-rame? Gak ada apa-apa. Ini bukan urusan kamu. Kamu masuk aja ke dalam ya. Waduh, ibu nggak tahu ya, kalau suami ibu ini punya utang ratusan juta sama bos kita. Ratusan juta? Yang bener aja. Buat apa itu Bagas? Iya, mending sekarang udah jadi tempo. Kalau Bagas ini kembali sekarang juga, terpaksa kami harus kita semua asetnya. Tunggu. Jangan macam-macam kalian di rumah orang. Saya janji akan saya bayar. Tapi untuk sekarang saya belum ada uangnya. Banyak rasa sekali kamu Bagas. Dikarenakan situasi yang semakin kacau, Adira memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan tanpa berpikir panjang, ia langsung mengemas barang-barangnya dan pergi bersama anak-anaknya untuk menuju rumah sang ibu Jody. Saat keluarga serta debt collector sudah meninggalkan rumahnya, Bagas duduk di teras rumah lalu kembali membuka ponselnya memainkan situs judi itu lagi. Duh,
Semoga tuh dua orang itu nggak datang lagi. Kalau datang lagi bisa mati gua. Setelah beberapa menit Bagas berhenti dan saja mendapat kekalahan dan uangnya pun semakin berkurang hingga membuat dirinya frustasi. Sampai akhirnya ia memilih untuk menghubungi Rania. Si admin situs judi online dan mengajaknya untuk bertemu di taman. Sampai di taman, Bagas menuju Rania untuk menghampirinya. Bisa ngajakin aku keluar kayak gini. Makanya kamu gak takut kecil. Ngapain takut? Mereka juga lagi di rumah orang tua sekarang. Kamu juga ngapain takut? Takut. Buat apa aku takut? Lagian aku udah tahu kok kamu bakal selalu pilih aku daripada anak sama kamu itu. Jelas dong, kan kamu lebih baik daripada mereka. Iya lah, makanya kamu harus pilih aku daripada mereka. Tapi kamu masuk pilih aku dulu sih. Ada yang kamu pikirin. Gak ada sih, cuman lagi kacau aja. Tapi kamu bisa bener-bener main kan? Bisa dong mas, asalkan ya kamu setia aja sama aku. Terus abis itu kamu lagi main di situs aku. Jelas dong, ya kan aku masih punya banyak uang. Aku percaya kok mas sama kamu. Makasih ya mas. Di sisi lain, selama di rumah ibunya, Adira terus memiliki perasaan tak tenang karena ia memikirkan kabar keperluannya. Oh, kabar Jati gimana ya sekarang? Dia gimana ya? Ketika Adira sedang melamun, ada Ryan dan Gatan yang menghampirinya. Kak, kamu kenapa ngomong terus ya? Aku juga nggak tahu. Mending kita sampai di masjid. Aku langsung menghampiri Adira dan menanyakan keadaannya. Kan, aku bapak sudah pikiran ya. Gak gitu kan cara berkalian. Cuma kebiasaan deh. Udah, nggak usah berantem. Mama tuh nggak apa-apa kok. Tapi serius mah, emang nggak apa-apa. Tapi hari ini aku ngeliat mama kayak kurang baik aja, nggak kayak biasanya. Ya nggak apa-apa. Mama tuh sebenarnya cuma kepikiran abang kalian aja. Walaupun abang kalian udah dewasa ya, tapi ya tetap aja mau pikirin. Keesokan harinya, Jordi duduk di dalam rumah dan sesekali ia meneguh minuman keras pada temannya. Tetapi tidak disangka bahwa ibunya datang kembali ke rumah bersama dengan kedua adik-adiknya. Astagfirullah, Jordi, kamu kenapa kayak gini nak? Apa sih, Ma? Ngapain sih mama mau siapa lagi? Lagi mama juga ketinggalan kamu berdua sih sama papa kan? Maafin mama nak, mama nggak maksud buat tinggalin kamu kayak gitu. Tolong nak, jangan kayak gini. Hai, bapak makan. Aku capek, Ma. Aku juga gak mau kayak gini. Aku gak mau Ma kayak gini, Mas, sebenarnya, Ma. Tapi kalian yang bikin aku kayak gini. Terus keluarga berantakan. Ryan yang melihat pernikahan itu langsung mengajak Adira untuk Ma, hari pulang kamu lagi sekarang gitu mah. Ayo mah. Jordi, maafin mama nak. pergi sendirian di rumah. Ketika Adira dan kedua anaknya sampai di rumah Lili, Adira langsung menghampiri Lili untuk menceritakan semuanya. Udah nggak kuat bu. Tadi Dira lihat Jordi minum minuman keras bu. Dira nggak tahu apa yang bikin Jordi sampai kayak gini. Mana udah coba bersama dia Jordi bagaimana yang menjaga hari raya dan apa di sana. Udah bu. Dira selalu aja berusaha buat masuk ke hidup Jordi. Tapi Jordi selalu minder dan Dira nggak
berantem kayak gini. Suaminya juga bukan punya aku. Apa punya Bagus ya? Kan nggak mungkin kan Bagus macam-macam sama aku. Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Udah deh, aku harus fokus sama tujuan utama aku buat nyanyi. Jadi Ma, ada Bang Jody di depan. Katanya sih ada mau diomongin. Makasih anak. Ya, Ma. Adira langsung bertugas untuk menemui Jody seperti yang dikatakan oleh Ryan. Jordi, kamu udah pulang, Nak? Kamu dari mana aja, sayang? Bantuan mama. Aku cuma mau bilang, aku capek banget ada di keluarga ini. Gak ada yang pernah anggap aku di keluarga ini. Nanyain kabar aku gimana, aku mau nyapa. Gak ada, tau gak? Sekarang gini deh, kemarin mama sama papa berantem. Anak-anak mama cuma nontonin mama sama papa berantem doang. Aku ngerasa gagal mas jadi anak pertama. Kalau gak egois, tau gak? Kamu gak gagal sebagai anak pertama. Kamu juga gak gagal sebagai anak mama. Kamu udah berusaha yang terbaik. Tolong Nak, maafin mama. Jangan kayak gini lagi ya Nak. Tanpa disadari, tiba-tiba ada Bagas yang melihat kejadian itu. Seketika ia menyadari semua kesalahan yang pernah ia lakukan, sehingga membuat keluarganya sendiri yang punya harmonis berubah menjadi keluarga yang terpecah seperti ini. Ia berlutut di depan Adira dan meminta maaf. Aku ngelakuin hal yang seharusnya gak aku lakuin. Aku jadi gak akan ngulangin itu lagi. Dan aku mau kita mulai itu sama-sama sama anak-anak, sama kamu. Adira langsung membuka tangannya untuk membantu saudaranya berkumpul. Maafin Bagas. Tapi tolong, hal kayak gini jangan sampai terulang lagi. Ya, udah. Makasih ya udah maafin aku. Anak-anak yang mendengar semua obrolan orang tuanya langsung menghampiri mereka di kamar dan memeluk satu sama lain. Kasih ya, Ma. Pak, jangan bersama lagi. Kalau itu sudah kan sikap kita. Aku senang deh lihat keluarga ini bisa kumpul kayak dulu lagi, Ma. Iya ma, maafin aku juga ya ma, kasih kabar perilaku aku pak. Gak apa-apa, Bang. Dengan kamu sekarang, aku senang deh bisa bersama lagi kayak dulu. Mereka pun pergi keluar bersama lagi seperti dahulu. Layaknya keluarga yang harmonis. Keesokan paginya, Bagas hendak menemui ibunya untuk menceritakan beberapa hal yang ia rasakan selama ini. Dir, aku mau ke rumah mama dulu ya. Wah, Mbak sendirian, apa ikut dah? Udah gak apa-apa, ada yang mau ngomongin soalnya. Oke deh kalau kayak gitu, hati-hati ya, salam buat mama. Ketika Bagas pergi, ia tidak sengaja meninggalkan ponselnya di rumah. Tadinya, Adira ingin mengembalikannya pada Bagas. Namun, ada hal yang mengganjal di hatinya yang membuat Adira membuka ponsel milik Bagas. Si Bagas kebiasaan malah ninggalin HP-nya. Apa aku kasih aja? Tapi kalau biasa ada HP yang ketinggalan, pasti dia balik lagi. Memang aku merasa ada yang janggal ya dari isi HP-nya. Apa aku buka aja ya? Akhirnya, Adira memutuskan untuk membuka dan melihat isi ponsel milik Bagas. Ternyata, ada hal yang membuat dada Adira sesak seketika. Astagfirullah. Kenapa Bagas tega ngelakuin ini ke aku? Aku salah apa coba sama dia? Apa kurangnya aku sama dia? Ketika di rumah Ania, Bagas langsung menghampiri ibunya yang sedang duduk untuk menceritakan semuanya. Assalamualaikum, Pak. Iya nih ma, maaf ya aku baru sempat datang sini. Iya, nggak apa-apa. Nah, lagi kamu ada apa ke rumah? Ini ma, ada yang mau aku omongin. Apa nak? Jadi kalau di sebuah pernikahan yang udah dijalanin bertahun-tahun terus ada rasa bosan tuh wajar nggak sih ma? Wajar dong, Pak. Kan yang namanya hubungan itu kan semua berjalan dengan aja yang sesuai. Oh gitu ya. Kalau sekarang aku sih lagi di fase bosan gitu ma. Terus yang kamu lakuin untuk menghilangkan rasa tersebut apa nak? Aku ngelakuin hal yang mungkin kamu nggak suka. Emang apa nak? Yang
Aku lagi dekat gitu mas sama admin jodoh. Dia cantik, dia baik. Tapi aku juga nggak bisa ngelepasin Nadira itu aja. Soalnya aku juga masih sayang. Ya udah, kalau kamu nyaman ya sama aja. Asal jangan sampai ketahuan. Aku nggak masuk. Ya udah, makasih ya mas. Aku pulang dulu nih soalnya HP aku juga ketinggalan. Ya udah, hati-hati ya. Bagas pun meninggalkan Raya khawatir ponselnya dibuka oleh Adira. Sesampainya Bagas di rumah, dia langsung mencari ponselnya sembari berharap Adira tidak melihat isi ponsel tersebut. Dir, kamu lihat HP aku nggak? HP kamu tuh. Kamu nih yang terbaik. Makasih ya. Ya, sama-sama. Tapi sayang aja, kok udah nggak bersyukur atas rasa perhatian yang aku kasih suaminya. Ya udah, makasih ya. Di malam harinya, Adira menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Namun, mereka semua heran akan sikap Adira yang tak seperti biasanya. Kemarin banget mama. Ajak makan malam kita bersama kayak begini dan makanannya kayaknya enak-enak banget. Makan lagi malam ini. Oh iya mah. Tungguin banget. Ada apa nih? Ini nggak apa deh. Kan kita makan terakhir kayak gini berapa banget enggak? Ya nggak apa-apa dong. Kan kalian tahu kita bisa pengen ini kapan lagi. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kan kita bisa kayak gini terus-terusan. Mereka pun menyelesaikan makan malam tersebut. Oh makasih ya mah. Makannya juga enak banget mah. Ya mah enak banget. Apa nak? Banyak ya mah. Mah, tapi aku harus ke kamar dulu ya mah. Aku masih ada tugas soalnya. Oh iya mah, aku juga harus ke kamar, ada tugas yang mau kerjain ya mah. Iya deh, aku juga. Setelah tiga rangkaian pulang di jalan ruangan, disitulah Adira memutuskan untuk langsung menyampaikan semuanya. Ya, ada mau ngomongin sama kamu. Tadi aku disebut kita bahas. Boleh dong, kamu ngomongin apa sih? Nih, kemarin aku beresin nasi meja kita. Dan di bawahnya, aku mau parfum ini. Ini buat siapa? Sejak kapan mau pakai parfum kayak ini, Bagas? Cukup ya Adira. Aku lelah selama ini berpura-pura semuanya baik-baik aja di depan kamu. Kamu gak perlu tahu urusan tentang aku mulai sekarang. Loh, kenapa? Aku ini masih istri kamu, Bagas. Aku berhak dong tahu tentang kamu. Aku tahu kamu masih istri aku. Tapi mulai sekarang kamu gak perlu tahu lagi tentang aku. Kenapa? Kamu takut? Kalau aku tahu tentang ini. Cukup ya Adira. Kamu keterlaluan. Tanpa disadari, ternyata ada Rania yang ingin memberikan Bagas teguran. Tapi dia tidak tahu kalau Adira sudah kembali ke rumah itu. Selamat malam, Mas Bagas. Kok dia sih di rumah ini? Mata kamu udah pergi. Ya kamu, siapa kamu? Ada apa-apa kamu masuk rumah saya? Wah, kamu udah tahu ya, Mbak. Suami kamu ini pacar saya dan dia lebih pilih aku lah daripada kamu. Maksud siapa ini, Bagas? Siapa dia sebenarnya? Iya. Hari juga kamu gitu. Dia ngasih semua yang aku mau. Ya kayak kamu. Kamu dengar sendiri kan, Mbak? Suami kamu ini jelas lebih pilih aku lah daripada kamu. Kamu gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Cukup ya kalian berdua. Aku udah buang kan kalian berdua. Aku udah cukup tadi. Aduh, udah deh Mbak. Kamu tuh gak usah berisik deh. Kamu nih ya, mau sakit hati keluar dari sana. Ketika mereka sedang berdoa di rumah, ternyata ketiga anak mereka diam-diam mendengar semua percakapan dari kamar masing-masing dan langsung keluar untuk menghampiri Adira yang ingin untuk meninggalkan rumah. Mah, mama mau kemana mah? Jangan tinggalin aku sama yang lain mah. Biarin perempuan itu yang pergi dari sini mah. Ah, ini siapa? Kok mama bisa-bisa aja bawa dia ke rumah kita? Rumah aku dari kecil. Diam ya. Ini bukan urusan kalian. Ini urusan orang tua. Lah, bukan kamu gimana? Kalau gitu,
Iya, kamu tega banget. Iya, kamu tega banget sih ngeliat mama seperti ini. Gak cukup, saya pergi dari sini. Tapi asal kalian tahu, semua aset yang ada di rumah ini udah bersama saya. Wah, atas nama kamu gimana? Beberapa aset juga ada atas nama aku kali. Kalau emang mau pergi, lebih pilih wanita sialan ini. Silahkan. Tapi kamu ingat, jangan kamu ambil aset yang atas nama aku dan atas nama anak-anak kita. Aduh, udah deh, Bang. Kamu tuh jangan berisik. Oh iya? Seberapa banyak sih dia aset yang kamu punya? Itu pun juga atas pemberian. Udah deh, Bagas. Nggak pantas kamu ngomong kayak gitu depan anak-anak. Kesel aku depan sama kamu. Aduh, Mbak, masa berisik deh ya. Kamu kalau ngomong dijaga pacar saya. Lagian ya, suami kamu udah lebih dari aku daripada kamu. Akhirnya Bagas lebih memilih Rania daripada Adira. Dia pun hendak pergi meninggalkan rumah itu bersama Rania. Semua aset kamu urus nanti aja ya, Mas. Soalnya aku udah pusing lihat orang tadi di sini. Cukup ya kalian berdua. Pergi kalian dari rumah saya. Pergi! Bagas dan Rania pun keluar dari rumah itu. Namun setelah beberapa menit, Adira terduduk lemas karena ia masih tidak menyangka kalau semua ini akan terjadi kepadanya. Pak, mau kenapa aku nangis? Maafin mama ya. Mama belum bisa jadi ibu yang baik buat kalian. Oh, maaf, usah minta maaf. Ini juga bukan perang mama. Apa yang papanya aja yang brengsek? Apa yang diomongin mama, apa yang diomongin abang itu bener kok, Ma. Kami bersyukur punya mama. Makasih ya, Nak. Beruntung banget punya kalian di hidup papa. Di sisi lain, Rania dan Bagas sedang menikmati waktu berdua di kursi kamar. Makasih ya, Mas. Kamu udah lebih milih aku daripada aku sama istri kamu itu. Terus dong, kan aku udah janji sama kamu. Sekarang mau tepatin kan? Ya, aku percaya aja sama kamu. Tapi Mas, semua itu udah kamu bawa kan? Iya dong, emang kenapa? Yang itu, Mas. Aku tuh mau beli keperluan aku. Tapi kayak uang aku habis. Oh, ya udah, habis ini kita belanja aja. Mau kamu mau beli sendiri atau aku temenin? Oh, temen aja deh, Mas. Tapi kamu serius nih mau beliin buat kebutuhan aku? Iya dong, apapun yang kamu mau beliin kok. Ya ampun, makasih banyak ya, Mas. Jadi kita langsung jalan aja ya. Yaudah, yuk, kita jalan ke taman. Mereka pun bergegas pergi dan menuju ke beberapa tempat yang ingin dikunjungi oleh Rania. Bagas dan Rania menghabiskan waktu bersama dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi ada hal yang disembunyikan oleh Rania. Karena keesokan paginya, Rania berpamitan kepada Bagas untuk pergi keluar dengan alasan mencari udara segar. Tapi dia malah bertemu dengan seseorang. Mas, aku lagi pusing banget nih. Kayaknya aku mau keluar dulu deh. Ya udah, mau aku temenin atau enggak? Gak usah, Mas, nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Lagian juga aku nggak bakal pulang malam. Ya udah, hati-hati ya. Iya, makasih ya, Mas. Rania pun pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang. Tapi ketika sampai di sana, terdapat ibu dan omnya yang berkata, Udah bagus kalian. Aku udah dapat semua harta dan benda punya si Bagas itu. Tapi nanti hasilnya kita bagi aja ya. Apa kalian rasakan ya? Kalian berdua kerjanya tuh yang baik dan benar aja sih. Terus hasil kita tuh ngapain lagi? Lu kayak ketemu dia aja. Nah, udah pastilah abis ini nih ya kita bakal ngerasain semua harta dan benda punya si Bagas itu. mereka bertiga ternyata memang sudah berteman sejak lama, sehingga saling mengetahui tentang kepribadian masing-masing. Esoknya, ketika suasana sedang pergi di malam hari, Rania membereskan semua barang, harta dan benda milik Bagas. Tidak disangka kalau ternyata Rania memiliki cara yang diri untuk mengambil semua harta Bagas. Iya, mau kemana kamu? Mau kamu apa yang saat ini? Nanti sih Mas, banget deh. Kan aku udah lebih milih kamu daripada suara aku. Ini balasan kamu. Kamu banget itu. Bukannya kamu ya yang lebih milih aku daripada keluarga yang udah kamu bertahan dari lama. Terus kayak kamu tinggal di luar
kamu Rania? Kok kamu tega banget sih? Apa? Tega? Tega kamu bilang? Bukannya kamu ya yang tega? Tinggalin anak dan istri kamu itu yang udah bareng-bareng sama kamu dari lama. Keterlaluan kamu Rania. Risik deh mas. Rania yang sudah tidak tahan dengan sifat dramatisnya Bagas, memilih untuk meninggalkan Bagas dan membawa kabur semua aset serta harta yang Bagas miliki. Pada akhirnya, Bagas pun menyesal karena telah rela meninggalkan semua yang sejak dulu ia miliki dan pertahankan. Tentu saja hanya karena hal yang tidak berguna. Adira, Gatan, Ryan, Jordi, maafin Papa.